Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Presiden Joko Widodo dan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan meresmikan Masjid Megah Masjid Raya Sheikh Zayed Solo. Pameran alutsista penerbat berlangsung ramai. Warga antusias menyaksikan berbagai alat tempur TNI Angkatan Darat. Diduga gelapkan dana bantuan langsung tunai karena tak kunjung dicairkan. Kantor Balai Desa Kreman di Kabupaten Tegal digeruduk warga. Ya, seorang kepala desa di Kabupaten Tegal diduga menggelapkan dana bantuan langsung tunai untuk 3 periode waktu. Tak hanya BLT, honor RT dan RW hingga dana ketahanan pangan desa juga belum dicairkan. Total dana diperkirakan hingga ratusan juta rupiah. Warga Desa Kreman, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal ini protes atas ketidakjelasan dana bantuan tunai periode Juli, Agustus, September yang tak kunjung tersalurkan. Mereka memadati kantor Balai Desa setempat untuk meminta pertanggungjawaban kepala desa. Protes sudah sering disampaikan tetapi janji pencairan BLT tak kunjung terrealisasi. Warga pun curiga dana BLT untuk 152 keluarga digelapkan oleh kepala desa. Untuk menengahi kasus ini, pejabat Muspika menggelar audiensi. Ternyata tak hanya dana BLT yang belum disalurkan, tetapi honor RT RW hingga dana ketahanan pangan desa juga belum cair. Penyaluran dana dari pemerintah, sebenarnya itu gimana? Biar tidak ada terjadi uang sudah keluar tapi lenyap. Terus setiap tahun dimasukkan silpa. Apa itu silpa sih? Di sini itu masih butuh pembangunan. Kepala Desa Kreman pun berdalih belum menyalurkan BLT dana desa kepada warga karena ada kesepakatan pemerintah desa dengan BPD. Soal perubahan data keluarga penerima manfaat pada bulan keempat untuk menghindari bantuan tak tepat sasaran. Dengan ini saya selaku kepala desa akan menyalurkan BLTBJ tahap 7 dan 8 pada tanggal 17 bulan 11 2022 kepada penerima bantuan tersebut. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan apabila pada waktu yang ditentukan saya tidak bisa menyalurkan dana bantuan langsung tunai, saya siap diproses hukum yang berlaku. Lewat surat pernyataan, Kades Kreman berjanji akan segera menyalurkan dana BLT pada Kamis pekan ini. Jika tidak, akan ditindak hukum. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Penertiban pedagang kaki lima di kawasan Jalan Taman Pancasila, Kota Tegal berlangsung menegangkan Minggu malam. Sejumlah pedagang melawan petugas Satpol PP yang mengangkut gerobak dagangan. Dari pagi sampai sore boleh parkir. Dasar hukumnya apa? Dasarnya apa? Kok dari sore sampai berkali-kali diperingatkan baik secara lisan maupun tertulis. Namun para pedagang tetap bandel dengan berjualan di Jalan Taman Pancasila, Kota Tegal. Petugas Satpol PP pun bertindak tanpa kompromi Minggu malam dengan mengangkut gerobak para pedagang. Namun upaya ini tidak mudah, sejumlah pedagang nekat melawan. Namun perlawanan hanya sementara karena petugas tetap mengangkut gerobak dagangan. Para pedagang berdalih masih nekat berjualan di sini lantaran janji relokasi dari pemerintah Kota Tegal tak kunjung terrealisasi. nggak boleh jualan sih, Mas. Iya. Bung saya ini tergusur dari sana belum dapat relokasi. Sekarang tunggu PKL baru ya. Satpol PP-nya harusnya melek. Kalau misalkan mereka itu aktif dari dulu, nggak ada PKL baru kayak gini. Sekarang kami PKL lama belum direlokasi, tunggu PKL baru. Mereka nggak berani ngituinnya. Pemerintah sebenarnya telah menyediakan lahan berjualan untuk para pedagang di Pujasera dan lahan parkir di lapangan PT KAI. Namun tidak juga dimanfaatkan para pedagang.
Sesuai aturan Perda Kota Tegal, segala aktivitas dagang dan jasa serta parkir mulai pukul 18 hingga pukul 24 dilarang. Penindakan penjaringan pelanggar Perda nomor 9 tahun 2018 tentang tertib. Sebelumnya kita sudah memberikan sosialisasi dan juga pemberian teguran kita sudah 3 kali. Untuk memberikan efek jera, petugas Satpol PP menyita bangku serta kompor dan tabung gas milik para pedagang. Petugas juga menertibkan para penyewa jasa sepeda listrik dan tukang becak. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal. 3 remaja menderita luka serius akibat dikeroyok puluhan orang bermotor di depan SMK Kristen Blora Minggu dini hari. Para pelaku menyerang korban dengan senjata tajam dan batu. Polisi masih menyelidiki pelaku dan motif pengeroyokan. Satuan Reskrim Polres Blora menggelar olah TKP pengeroyokan 3 remaja di depan SMK Kristen Blora Minggu sore. Dari olah TKP terungkap terjadi saat ketiga korban dalam perjalanan pulang usai nongkrong di sebuah warung kopi. Di lokasi mereka berpapasan dengan sekitar 40 pelaku yang menggunakan 20 sepeda motor. Tanpa sebab para pelaku menyerang 3 remaja di bawah umur secara membabi buta dengan senjata tajam dan batu. Ketiga korban tidak berdaya sehingga terkapar di tengah jalan, sementara para pelaku langsung kabur. Salah satu korban menuturkan mereka tidak mengenal para pelaku. Beruntung warga sekitar menolong mereka sehingga akhirnya bisa dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. 3, Pak. Ada berapa? Sekitaran 20 lebih, Pak. Kenal nggak sama yang keroyok? Juga namanya orang ya, ini katanya bukan orang Blora semuanya, Pak. Ada yang dari Jepang. Polisi meminta keterangan para korban dan saksi di sekitar lokasi. Sejumlah barang bukti seperti helm dan pakaian korban disita untuk kepentingan penyelidikan. Korban disabet sama senjata tajam yaitu celurit. Kelompok pelaku ini ada yang bawa rambit, ada yang bawa batu juga, ada yang mau menek atau palu, ada yang terjatuh ini dipukul helmnya sehingga helm pecah dengan menggunakan batu. Polisi kini memburu puluhan pelaku untuk mengungkap motif pengeroyokan. Rifner melaporkan dari Kabupaten Blora. Ditinggal ke pasar oleh penghuninya, sebuah rumah di Kabupaten Klaten dibobol maling sehingga sejumlah perhiasan dan uang tunai raib. Dari olah TKP yang dilakukan Polsek Klaten Utara Minggu siang, pelaku masuk dengan mencokel jendela bagian depan rumah. Pelaku mengacak-ngacak kamar tidur dan sejumlah ruangan, lalu membawa kabur perhiasan emas, uang tunai, dan laptop. Pelaku memanfaatkan kondisi rumah kosong di Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, karena ditinggal berbelanja oleh penghuninya. Diduga kuat pelaku bukan orang jauh karena mengetahui kondisi rumah dalam keadaan kosong. Rumah tadi ditinggal belanja sama tinggal antar istrinya pulang itu sudah pintu depan dalam keadaan terbuka sedikit dan jendela juga sudah terbuka sedikit. Menurut informasi dari korban tadi kurang lebih sekitar ya 15 juta lah. Pelaku masuk lewat Pelaku kalau dilihat lewatnya masuk jendela karena di jendela itu ada bekas congkelan obeng. Jendela di bagian kiri di depan. Kepala SMP Negeri 1 Bumi Ayu Brebes diperiksa polisi terkait dugaan pungutan liar kepada orang tua siswa. Didampingi tim kuasa hukumnya, Kepala SMP Negeri 1 Bumi Ayu Ina Purnamasari memenuhi panggilan penyidik Polres Brebes Sabtu siang. Kedatangan Ina sempat tegang karena awak media dilarang mengambil gambar. Selama 2 jam Ina diperiksa polisi terkait dugaan penarikan pungutan liar kepada orang tua siswa sebesar 2,5 juta rupiah per siswa. Ina berdalih pungutan itu untuk keperluan seragam dan buku siswa serta pengembangan institusi lantaran dana dari pemerintah tidak cukup.
Sumbangan itu juga dianggap bukan pungutan liar karena merupakan hasil kesepakatan orang tua atau wali siswa dengan komite sekolah. Namun demikian, kebijakan ini tetap menuai protes orang tua siswa karena sangat memberatkan sehingga akhirnya mengadu ke polisi. 21 dan alhamdulillah klien saya bisa menjawab semua dan juga bisa menunjukkan semua alat bukti gitu. Jadi panggilan yang ini hanya masalah klarifikasi materinya masalah itu masalah